Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Ella yang selalu melihat dunia dengan optimisme, kebaikan, dan kelembutan. Dia juga memiliki ikatan kuat dengan hewan-hewan, termasuk sekelompok tikus. Ella hidup bahagia bersama ibunya dan ayahnya yang mengajarkan untuk selalu memiliki keberanian dan bersikap baik. Sayangnya, ibu Ella jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Ella tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Ayahnya yang kini kesepian mengenalkan Ella pada seorang janda bangsawan yang bernama Lady Tremaine dan kemudian menikahinya. Lady datang bersama kedua putrinya yang sangat manja dan menyebalkan, yaitu Anastasia dan Drizella, serta kucing jahatnya yang bernama Lucifer. Kebahagiaan Ella tak bertahan lama. Ayahnya pergi untuk urusan bisnis dan meninggal dunia di perjalanan. Lady yang serakah kini hanya peduli pada uang, memecat semua pembantu dan memaksa Ella melakukan semua pekerjaan rumah. Ella dilarang makan di meja bersama mereka dan sering tidak diberi cukup makanan, membuatnya semakin sedih dan sengsara. Mereka memperlakukannya dengan kejam, bahkan memberinya julukan Cinderella karena dia selalu kotor terkena abu. Dalam keputusasaan, Ella berkuda ke hutan dan bertemu seekor rusa. Dia menyuruh rusa itu untuk melarikan diri dari pemburu. Tanpa disadari, salah satu pemburu itu adalah seorang pemuda tampan bernama Pangeran Kit. Terkesan oleh belas kasih dan semangat Ella, Kit menyembunyikan identitas aslinya dan memperkenalkan dirinya sebagai murid. Ella meninggalkan Kit yang kini terpesona oleh gadis misterius itu. Ayah Kit, sang raja, sedang sakit parah dan ingin putranya segera menikah. Meskipun Kit terpesona pada Ella, sang raja dan adipati agung yang manipulatif bersikeras agar Kit menikah dengan seorang putri bangsawan demi urusan politik. Namun, Kit tetap didukung oleh teman baiknya dan mengusulkan sebuah pesta dansa terbuka untuk semua gadis di kerajaan dan berharap dia bisa bertemu dengan Ella kembali. Ketika undangan pesta dansa tersebar, Lady dan kedua putrinya sangat antusias. Mereka meminta Ella mengambilkan gaun untuk mereka. Dan Ella mengira dia juga diizinkan untuk bergabung. Namun, Lady dan kedua putrinya malah merobek gaun lama ibu Ella. Mereka mengatakan bahwa Ella tidak akan pernah lebih dari seorang pelayan dan tidak pantas pergi ke pesta. Ella pun menangis sedih. Saat Ella sedang berduka, seorang pengemis tua yang baik hati muncul. Ella dengan tulus memberinya susu. Tergerak oleh kebaikan Ella, pengemis itu mengungkapkan dirinya sebagai ibu peri Ella.
Dengan lambaian tongkat sihirnya dan mantra bibidi bibidi bo, ibu peri mengubah labu menjadi kereta emas, tikus menjadi kuda, kadal menjadi pelayan, dan angsa menjadi kusir. You see the trick is? Is that what you meant to do? Take cover! Four white chops. Dia juga mengubah gaun robek Ella menjadi gaun biru yang memukau dan memberinya sepasang sepatu kaca yang indah. Ibu peri mengingatkan Ella bahwa sihirnya akan lenyap tepat di tengah malam, sambil memastikan Lady dan saudara tirinya tidak akan mengenalinya. Ella tiba di pesta dansa. Dan seketika menarik perhatian semua orang, termasuk Kit yang langsung mengajaknya berdansa. Believe me. Bahkan Lady pun terkejut melihat pesona gadis misterius itu. Ella dan Kit menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kebaikan hati dan kasih sayang Kit pada ayahnya. Dia menjatuhkan salah satu sepatu kacanya. Saat jam mendekati tengah malam, Ella harus pergi. Where are you going? Dalam kepanikannya, dia sempat menabrak raja dan berkesempatan memuji kebaikan hati putranya. Penjaga mengejar Ella, namun dia berhasil melarikan diri tepat sebelum sihirnya menghilang. You'll find it's very Saat Lady dan putrinya kembali, Ella tak bisa menahan senyum dan tawa kecil saat mendengar cerita mereka tentang gadis misterius di pesta dansa. Hal itu membuat Lady curiga. Sang raja kini meninggal dunia dan Kit diangkat menjadi raja. Sebagai raja, dia memerintahkan utusan untuk mencari gadis yang cocok dengan sepatu kaca itu, berharap untuk menikahinya. Ella mendengar pengumuman itu dan berlari ke loteng untuk mencari sepatu yang dia sembunyikan. Namun, dia menemukan Lady memegang sepatu itu. Lady menceritakan kisahnya sendiri tentang pernikahan yang berakhir dengan duka dan kehidupannya yang dianggap tidak adil. Dia menuntut agar Ella memberi putri-putrinya kekuasaan jika dia menikah dengan raja. Namun, Ella menolak. Lady menghancurkan sepatu kaca itu dan mengunci Ella di loteng. Lady kemudian bersekongkol dengan Adipati Agung untuk menjauhkan Ella dari Kit demi keuntungan mereka pribadi. Para wanita di seluruh kerajaan
mencoba sepatu kaca yang tersisa, namun tidak ada yang pas. Careful, it's a bit small. His word. He spared no effort was not to be found. This is my shoe! Magical slipper refused to fit. What's wrong, Captain? Come on now. Don't lose heart. A chance! Para pengawal raja tiba di rumah Ella. For surely no one had come to see. Setelah Anastasia dan Drizella gagal memakai sepatu itu, tikus-tikus membuka jendela loteng, mendengarkan suara nyanyian Ella. Meskipun Lady dan Adipati Agung berusaha menyangkal, Kit yang menyamar sebagai pengawal bersikeras bahwa dia mendengar suara itu. Your Majesty, Your Majesty. Kapten pengawal memerintahkan Lady untuk membawa Ella turun. Dengan tegas, Ella menyatakan bahwa Lady bukanlah ibunya. You have never been. Remember who you are, you wretch. Dia turun dan bertemu kembali dengan Kit. Who are you? Dia mengaku bukan seorang putri, namun berharap Kit akan menerima dia apa adanya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kit menerima Ella. Saat dia memasangkan sepatu kaca ke kaki Ella, semua keraguan sirna. Ella adalah gadis misterius itu. Anastasia dan Drizella mencoba meminta maaf. Namun, Ella memilih untuk memaafkan Lady sebelum pergi bersama Kit. Lady dan kedua putrinya bersama Adipati Agung diusir dari kerajaan. Ella dan Kit menikah, menjadi penguasa paling dicintai di kerajaan. Dan story pun selesai. Best and kindest ruler to see the world not as just a little bit